KPK menetapkan 5 tersangka kasus korupsi pengadaan proyek infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Saudara, senilai 231,8 miliar rupiah. Selengkapnya kita bahas bersama dengan Komisioner KPK periode 2015 hingga 2019, Bang Saud Situmorang, dan juga politisi Partai Gerindra, Bang Hendar Samarantoko yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Bang Hendar Sam dulu nih. Sudah ada obrolan belum dengan Bobi Nasution atau mungkin sudah dapat pernyataan soal kasus ini? Ya nggak ada lah sama sekali kan, karena kan tidak ada korelasi secara langsung antara Mas Bobi Nasution dengan kita di Partai Gerindra sebenarnya ya. Secara ini kalau konteksnya terkait dengan masalah perkara OTT ini. Tapi satu yang pengen kita garis bawahi dan pengen kita sampaikan bahwa kita mengucapkan selamat kepada KPK yang sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik pada saat ini, bahwa menjalankan salah satu hasrat kita dari Pak Prabowo, yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan oleh karena itu dari kita berharap bahwa kasus ini berjalan sebagaimana alurnya. Tadi dari KPK juga sudah menyampaikan akan menindaklanjuti dan tidak akan melihat kepada person to person siapa yang akan nanti dipanggil. Termasuk tentunya salah satunya Bobi Nasution. Dari kami juga senada dengan hal tersebut, siapapun itu ya di mata hukum tetap sama ya. Mau gubernur, mau menteri, dan oleh karena itu kita berharap bahwa dalam rangka apa yang dikatakan oleh KPK tadi, follow the money tadi, itu adalah dalam rangka untuk mencari konstruksi pembuktian, follow the evidence. Jadi nanti biar kita lihat bahwa kemana nanti alat bukti ini akan mengarah. Memang kalau nanti mengarah kepada beberapa pihak, ya tentunya akan dipanggil. Tapi setidak-tidaknya panggilan tersebut juga tidak harus dinyatakan bahwa seorang dipanggil itu akan menjadi tersangka juga. Bahwa proses pemeriksaan daripada seseorang menjadi saksi dalam perkara tersebut adalah memang untuk konteksnya untuk melengkapi berkas perkara. Sehingga berkas perkara itu menjadi lengkap, duduk masalahnya itu menjadi terang benderang, sehingga oleh karena itu didapatkan suatu konstruksi hukum yang tepat dan akurat bagi KPK. Terkait dengan kasus ini ya, duduk masalahnya terbuka begitu, prosesnya terang benderang begitu, terkait dengan bagaimana KPK menyatakan bahwa follow the money. Saya ke Bang Saud. Jadi menurut Anda seberapa penting penjelasan ataupun keterangan dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di kasus ini? Ya, pertama dia yang tahu persis dong, itu kan uang ratusan M ya. Itu pertama. Kedua, dia ngerti nggak pidato Pak Prabowo tuh setiap hari isinya kayak gimana gitu. Kalau dia ngerti isi pidatonya Prabowo, dia kendalikan anak buahnya di bawah. Ya nggak? Kan orang bilang katanya itu ketua kelas tuh, siapa ini, si TP ini katanya. Ketua kelas, orang tanya lagi kalau gitu kepala sekolahnya siapa katanya gitu kan. Ya rame itu sekarang di Medan tuh. Sebutannya siapa ini, si TG ini. Jadi maksud saya gini loh, kalau ini 2025, berarti kan anggarannya jelas di periode sekarang ya. Jadi kelihatannya memang ini sangat-sangat nggak patuh sama sekali pada pemerintah pusat. Bagaimanapun pemerintah di daerah itu presidennya Prabowo sudah ngomong tiap hari, Anda hentikan hari ini juga, berhenti titik. Udah itu aja, jangan mikir-mikir yang lain gitu loh. Ya kemudian kalau KPK juga hanya kemudian normatif bilang ya kita akan panggil, enggak juga, uang gitu besar tuh pasti ada pengaruh lah, paling enggak ada potensi pasal 2-nya itu, ada penggunaannya wewenang, nyeleweng dan seterusnya, pasti ada potensi. Nggak mungkin juga uang segitu gede itu dijalani oleh orang itu sendiri gitu. Jadi sampai di situ dulu Bang Saud, ada potensi memengaruh dalam kasus ini. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Hendar Sam. Ya, itu bahwa kembali lagi kepada bagaimana KPK melihatnya. Jadi kami juga mendesak pada KPK untuk segera menuntaskan permasalahan ini, ya tidak berlarut-larut supaya tidak ada anasir-anasir yang ini. Kalau memang tadi seperti yang Bang Saud sampaikan,
apa yang Pak Prabowo sampaikan itu mungkin seminggu bisa 3 kali beliau menyampaikan tentang masalah pemberantasan korupsi ya. Apa namanya itu, tentang tidak boleh korup, berhenti di sini ya, stop ya kan, ya jangan sampai ulangi lagi. Ini masih aja seperti itu. Jadi bisa kita katakan apa yang beliau katakan itu ya bukan sekedar omong-omong, bahwa beliau sudah sampaikan melalui KPK saat ini dan juga Kejaksaan Agung sudah itu berulang kali. Tapi saya ingin memberi catatan sebenarnya bahwa sistem pengadaan ini kan sistemnya menggunakan e-katalog ya. Nah, e-katalog ini ya kan sesuai dengan apa namanya itu fungsi dan tujuannya kan sebenarnya ada untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sebenarnya. Oke. Ternyata kan tidak efisien juga. Makanya oleh karena itu saya juga menghimbau agar supaya ini diperbaiki ya, tidak dihilangkan, tapi diperbaiki dan disempurnakan. Kemarin itu memang ada perbaikan upgrade sistem, tapi apakah ini memang berlaku di case ini atau belum? Ini harus kita lihat. Dan ini merupakan sesuatu hal yang sebenarnya kita sama-sama mungkin sudah sering dengar ya, modus-modus operandi seperti ini. Baik. Jadi Berarti dari Gerindra sendiri mendukung ya untuk KPK membuka terang benderang kasus ini. Oh, pasti, kalau dari pasti dong. Kalau Pasti. dari Bang Saud sendiri sejauh sorry, mana? Mas Yasir, jadi kita bukan cuma mendukung ya, mendukung pemberantasan korupsi, tapi juga kita mendukung untuk perbaikan ke depannya. Jangan sampai ini terjadi. Kalau enggak itu saya kasih analogi ya, bahwa pemberantasan dan pencegahan itu kan merupakan dua hal yang berbeda tapi jadi satu batang tubuh. Bahwa bahwa pencegahan itu adalah akarnya, pemberantasan itu adalah batangnya. Kalau kita tebas dulu tapi akarnya itu masih tetap ada, maka ya korupsi akan tetap tumbuh. Maka nah ini nih saya tangkap di situ ya, pemberantasannya harus sampai ke akarnya. Kalau dari Bang Saud sendiri melihatnya seberapa besar seorang kepala daerah atau pemimpin sebuah pemerintahan di kabupaten ataupun provinsi mengetahui proyek-proyek seperti ini? Ya pertama kan itu mulai dari nyusun saja kan sudah dia harus tahu dong. Ya sebelum diserahkan oleh DPRD apa yang harus dikerjakan tahun depan, berapa besar, apa. Dia nggak ada alasan dia tidak tahu. Semua detail-detailnya dia tahu. Kalau nggak dia tahu itu bukan kepala daerah namanya. Artinya kalau kemudian kita melihat bahwa daerah itu harus dikuasai oleh kepala daerah, detail-detail apa yang harus dilakukan, siapa melakukan, dan kemudian apalagi kemudian dia membawa seseorang yang dia percaya mulai dari jabatan sebelumnya sampai ke posisi yang sekarang, kemudian itu dilakukan. Ya dia mungkin bisa jadi membawa orang yang salah atau dia tidak melakukan apa yang kita sebut sebagai detail-detail pencegahan yang dimaksudkan Pak Hendarsam tadi. Kalau detail-detail pencegahan itu kan dia harus jelas, kamu ingat ya, harus lihat katalog, harus pengadaannya yang bla 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 bla, udah ada ketentuan semua, ada Kepresnya, ada Perpresnya, ada peraturan gubernur, ada inspektorat. Inspektorat juga kan ngelihat tuh, mereka mereksa nggak tuh, ya kan? Jangan-jangan inspektorat juga nggak berani dan seterusnya. Sehingga kemudian KPK melihat supaya tidak ada kerugian lebih lanjut, mereka di tengah jalan sudah melakukan karena ini ada sinyalemen akan dana yang lebih besar lagi. Jadi sekali lagi kalau kita melihat bagaimana sebenarnya peran kepala daerah itu, dia harus tahu detail-detailnya, bukan hanya melihat kemudian mana yang diresmikan, gunting pita dan segala enggak. Dia harus melihat bahwa sekarang ini konflik of interest, kolusi, nepotisme itu masih musuh bersama. Dan itu sangat mengecewakan, apalagi kita tahu infrastruktur ini kan bagian yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi yang diminta oleh Pak Prabowo itu. Bagaimana dengan jalan yang jelek kayak begitu kita bisa bicara pertumbuhan ekonomi? Jadi ini hukumnya harus diperberat ini sebenarnya. Oke, jadi menurut Anda kepala daerah harus tahu begitu ya detail-detail apa yang dikerjakan oleh anak buahnya. Saya ke Bang Hendarsam, terkait dengan pernyataan tadi, apakah nanti dari Gerindra sendiri akan meminta konfirmasi? Kepada siapa itu konfirmasi? Ke Bobi dong pastinya. Oh enggak, no. Jadi artinya kembali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan itu bukan hanya disampaikan ke eksternal ya, tapi juga ke internal. Internal itu ada dua, ke pemerintahannya dan kepada para kader-kadernya. Nah itu jadi yang peringatan-peringatan itu yang harus diketahui bahwa zamannya rezimnya sudah berbeda. Saat ini adalah rezim yang benar-benar tahu bagaimana cara criminal mind itu bekerja, yang tahu bagaimana di mana kebocoran-kebocoran itu terjadi, yang tahu
bagaimana praktek-praktek itu dilakukan, modus-modus korupsi itu dilakukan. Jadi nggak boleh lagi. Tadi itu yang benar dikatakan oleh Bang Saud tadi. Ini udah berbeda, zamannya udah beda, nggak bisa lagi pakai gitu-gitulah. Sekarang ini kerja benar aja dah, ya. Semua harus kerja benar, jangan lagi pakai cara-cara lama. Ya, jadi kita nggak boleh seperti itu. Dan kembali saya himbau bahwa e-katalog ternyata tidak berfungsi secara efektif. Oleh karena itu harus diperbaiki. Baik, harus diperbaiki. Pertanyaan yang sama untuk Bang Hendarsam maupun Bang Saud. Saya ke Bang Saud dulu. Apa yang harus dilakukan KPK sehingga kasus ini tidak hanya di batangnya saja, tapi langsung ke akarnya? Ya, pertama selalu kan dua pintu ya. Setelah kemudian tadi ada penindakan itu biasanya nanti masuk tata kelola kalau memang di sana perlu didampingi. Atau kemudian kalau selama ini mereka tata kelola yang sudah masuk, ya itu kan ada koordinator wilayah sebenarnya. Korwil KPK itu ada di wilayah situ itu. Ya itu kita nggak tahu apakah mereka berperan atau tidak. Sehingga kemudian bisa melihat lebih lanjut, lebih sustainable. Tidak hanya menjarain orang, kemudian nanti kejadian lagi, ganti kepala dinas sama lagi gitu. Kemudian Presiden sangat kecewa. Jadi KPK yang saya katakan bahwa mereka harus sustainable dan mengamati dari day by day, terus termasuk nanti putusan-putusannya, siapa yang terkait, ya siapa berbuat apa, itu semuanya harus dilakukan secara detail dan secara sustainable berkelanjutan sehingga kemudian bisa membawa dampak jerah terhadap wilayah lain. Baik. Tidak hanya di Sumatera. Ini kan kayak begini nih, bukan hanya di Sumut aja. Kita kemarin kan udah dengar juga di Lampung dan seterusnya. Jadi ini nggak ada perubahan di daerah nih. Ini sangat mengkhawatirkan nih sebenarnya, Mas Nasir. Baik, ke Bang Hendarsam. Ya, memang benar. Ini prakteknya kan praktek dan modusnya adalah praktek dan modus yang lama, ya. Jadi pendekatan-pendekatannya itu pendekatan-pendekatan yang lama. Jadi benar bahwa ini nggak ada yang berubah sebenarnya, mindset ke bawah itu nggak ada. Jadi baru sampai mungkin di tataran pusat saja ini mulai ada pergerakan dan progresivitas perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi di tingkat daerah mindset dari para pejabat-pejabat daerah ini masih tetap sama. Nah ini yang penting bagi kita untuk melihatnya bagaimana supaya ini bisa tuntas. Nah kalau kita flashback lagi ke belakang di periode sebelumnya banyak sekali kepala daerah itu yang ditangkap oleh KPK sampai menyasar ke daerah-daerah kan KPK sampai dikatakan mainnya nggak lagi di pusat tapi di daerah. Tapi nggak juga selesai, praktek itu ternyata masih tetap terjadi. Ini ada something wrong di sini, ada sesuatu yang salah kita dalam hal pencegahan. Kalau nggak ya akan gini terus, capek kita nanti. Oleh karena itu ini menjadi trigger. Mudah-mudahan satu-satunya trigger lah ya. Jangan sampai lagi di daerah lagi terjadi praktek yang sama seperti ini. Ini dituntaskan. Kemudian juga secara paralel masalah pencegahannya harus benar-benar digalakkan. Sehingga oleh karena itu kita nggak mau lagi ada dengar masalah-masalah seperti inilah ya. Capek kita mendengar. Ini harapan kita bersama begitu ya, Bang Hendarsam. Terima kasih politisi Gerindra Bang Hendarsam Marantoko dan juga Komisioner KPK periode 2015-2019 Bang Saud Situmorang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.